dan renyah pernyataan Mega guys. Kompetisi Proliga 2025 seharusnya menjadi panggung unjuk kualitas tertinggi bola voli Indonesia. Namun, alih-alih berakhir dengan kemeriahan dan sportivitas yang membanggakan, ajang ini justru diselimuti awan kontroversi yang mengguncang kredibilitas liga. Pemicunya adalah pernyataan berani dari bintang Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang menyinggung dugaan praktik tidak fair play dengan istilah playing show, hanya beberapa jam setelah timnya gagal melaju ke Grand Final. Dalam momen live bersama rekannya, middle blocker Rika Dwilatri, Megawati melontarkan sindiran tajam yang dianggap merujuk pada pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro yang digelar Minggu 4 Mei di Gor Sritex Arena, Solo. Pertandingan itu memang menjadi laga penentu nasib antara Gresik Petrokimia dan Popsivo dalam perebutan satu tiket terakhir ke partai puncak. Uniknya, Pertamina Enduro sebenarnya sudah memastikan satu tempat di Grand Final. Namun, dalam laga tersebut, Pertamina tampil di bawah performa terbaiknya dan menyerah 0-3 dari Popsivo. Kekalahan itu justru menguntungkan Popsivo dan mengubur harapan Petrokimia untuk tampil di final. Caption yang sempat muncul dalam live TikTok Megawati dan Rika bertuliskan playing SOP, yang diduga merupakan ejaan tersamarkan dari playing soap. Istilah yang belum umum, namun langsung memicu spekulasi publik soal kemungkinan adanya pertandingan yang tidak dimainkan secara sportif. Caption itu memang akhirnya dihapus, tetapi netizen sudah terlanjur mengabadikan momen tersebut, dan cuplikan videonya menyebar di berbagai platform sosial media. Megawati, yang dikenal sebagai atlet berintegritas tinggi, pun tidak bisa menahan kekecewaannya. Ia mengatakan dengan nada lelah, "Aku capek loh menjunjung tinggi sportivitas terus. Nggak di Korea, nggak di Indonesia, aku selalu menjunjung sportivitas. Capek ternyata jadi aku guys." Pernyataan ini tak pelak memancing simpati banyak penggemar voli, terutama mereka yang mengikuti perjuangan Megawati selama semusim penuh, termasuk saat ia berkarir di Korea Selatan bersama Red Sparks. Di sisi lain, komentar Megawati ini juga membuka ruang interpretasi bahwa ia tengah menyoroti sesuatu yang lebih dalam, bukan sekadar hasil pertandingan, tetapi juga sistem dan etika dalam kompetisi. Apa yang dilontarkan Megawati langsung mengguncang Proliga 2025. Banyak pengamat dan mantan pemain ikut angkat suara. Beberapa mendukung Megawati dan meminta investigasi terhadap pertandingan antara Pertamina dan Popsivo. Sementara lainnya meminta Megawati untuk berhati-hati agar pernyataannya tidak memperkeruh suasana. Namun, terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, kepercayaan publik terhadap integritas Proliga mulai terguncang. Media-media olahraga nasional mulai menyoroti kronologi laga tersebut. Banyak yang mempertanyakan alasan mengapa Pertamina menurunkan beberapa pemain cadangan dan bermain tanpa agresivitas yang biasa mereka tampilkan. Ada juga yang mengaitkan hubungan antara manajemen klub, sponsor, dan kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi di balik hasil pertandingan. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jakarta Pertamina Enduro maupun Popsivo terkait dugaan ini. Gresik Petrokimia sendiri memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut, meskipun tekanan publik terus mengarah ke federasi penyelenggara agar memberikan klarifikasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran sportivitas. PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, selaku regulator liga juga belum mengeluarkan pernyataan resmi, meskipun tagar Andikelle, investigasi Proliga 2025 sempat menjadi trending di platform X, sebelumnya Twitter, dan TikTok selama 2 hari berturut-turut. Megawati Hangestri bukan sosok baru dalam dunia voli nasional. Ia adalah wajah dari perjuangan dan profesionalisme. Selama bermain di luar negeri, terutama saat memperkuat Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea, Megawati dikenal sebagai pemain asing yang disukai oleh fans Korea karena dedikasi dan semangatnya. Warganet Indonesia pun menunjukkan dukungan besar. Ribuan komentar membanjiri akun Instagram dan TikTok Megawati. Banyak yang menyatakan bangga karena ia berani bersuara, meski tahu bahwa pernyataannya bisa memancing kontroversi besar. Namun tidak semua sepakat.
ada sebagian kecil yang menyebut Megawati seharusnya menerima kekalahan dengan lapang dada, tanpa menyudutkan tim lain. Ada pula yang menyebut bahwa Petrokimia pun beberapa kali tampil inkonsisten selama musim ini. Dan kekalahan mereka bukan sepenuhnya karena hasil pertandingan terakhir. Pertanyaan besar pun kini menggantung di udara. Apakah Proliga 2025 benar-benar berjalan dengan adil dan sportif? Apakah benar ada kesengajaan dari tim tertentu untuk mengatur hasil agar tim lain lolos? Atau semua ini hanya hasil dari kesalahpahaman dan interpretasi berlebihan? Sejarah olahraga dunia mencatat bahwa kecurigaan semacam ini bukan hal baru. Dari sepak bola, basket, hingga voli, skandal match fixing dan main sabun telah beberapa kali muncul dan biasanya berakhir dengan dampak besar terhadap reputasi liga. Dalam konteks ini, keberanian Megawati mengangkat isu tersebut, meski hanya dalam bentuk sindiran, menjadi hal penting yang tidak boleh dianggap sepele. Ia membuka pintu diskusi soal etika, keadilan dan kepercayaan publik terhadap sebuah kompetisi olahraga. PBVSI kini berada dalam posisi sulit. Jika tidak merespons dengan tegas, mereka bisa kehilangan kepercayaan publik. Jika terbukti ada permainan tidak sportif, maka hukuman harus dijatuhkan. Namun jika tidak ada bukti kuat, maka Megawati mungkin akan menghadapi tekanan karena dianggap menyebar isu tanpa dasar. Yang pasti, publik menanti transparansi. Liga sebesar Proliga tidak bisa lagi hanya dijalankan secara teknis, tapi juga harus mengedepankan aspek integritas. Karena jika sportivitas dikorbankan, maka semegah apapun pertandingan yang digelar, tak akan mampu membangun kepercayaan jangka panjang. Lebih dari sekadar sindiran, apa yang disuarakan Megawati Hangestri adalah cermin dari kegelisahan banyak atlet profesional. Mereka bekerja keras, berlatih tanpa henti, menjaga disiplin, hanya untuk melihat hasil akhirnya ditentukan oleh hal-hal di luar lapangan. Wajar jika mereka kecewa, wajar jika mereka bersuara. Entah benar atau tidak ada playing shock di Proliga 2025. Yang jelas kini bola panas sudah ada di tangan PBVSI dan klub-klub terkait. Megawati sudah melakukan bagiannya. Kini publik dan pencinta voli Indonesia menanti kejelasan.